Halo teman-teman, kita bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang topik ragam bahasa akademis. Pada topik sebelumnya, teman-teman telah diperkenalkan dengan karya ilmiah dan ruang lingkupnya. Teman-teman tentunya juga telah menyadari bahwa gagasan-gagasan ilmiah disampaikan melalui bahasa yang berbeda dengan bahasa dalam karya sastra dan bahasa dalam percakapan teman-teman sehari-hari. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa ilmiah, atau yang disebut juga sebagai ragam bahasa akademis. Rencana kita hari ini akan didasarkan pada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, ragam bahasa akademis, apa pula itu? Yang kedua, mengapa kita perlu menggunakan ragam bahasa akademis? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri ragam bahasa akademis? Baik. Bagian pertama, memahami bahasa akademis. Kata akademis dan akademik dan akademi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani akademia atau hekademia, yang merujuk pada sebuah lokasi di luar kota Athena. Lokasi tersebut menjadi tempat Plato mengadakan pertemuan dan dialog intelektual dengan para pengikutnya. Sejak saat itu, kata akademi memiliki rujukan kepada lembaga pendidikan tinggi atau kumpulan cendekiawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat kata akademis memiliki arti bersifat ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa kata akademis itu sama atau memiliki hubungan dengan pendidikan dan keilmuan. Maka, ragam bahasa akademis merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam konteks pendidikan dan keilmuan. Lebih lanjut lagi, Kongres Bahasa Indonesia ke-9 menetapkan bahwa ragam bahasa Indonesia yang diajarkan di dunia pendidikan adalah ragam bahasa Indonesia baku. Demikian halnya juga dengan Suwito dan Krida Laksana dalam buku mereka menyebutkan bahwa komunikasi dalam bidang pendidikan, penyampaian gagasan dan atau uraian ilmu pengetahuan, dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan ragam bahasa baku. Maka, dalam konteks pendidikan Indonesia, ragam bahasa akademis bisa dimaknai sama dengan ragam bahasa baku. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari topik ini, yaitu mengapa kita perlu bahasa akademis. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam. Data mencatat bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau, 1.331 kelompok suku, dan 652 bahasa daerah. Di tengah keragaman tersebut, pernahkah Anda berkomunikasi dengan orang dari daerah atau pulau lain? Bisakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda untuk berkomunikasi dengan mereka? Jawabnya tentu tidak, karena kecil kemungkinan mereka akan mengerti apa yang Anda sampaikan. Lantas, apa yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain di Indonesia? Jawabannya adalah bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memungkinkan teman-teman untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan orang lain dari daerah manapun di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena bahasa Indonesia baku memiliki 2 keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah keunggulan wilayah. Bahasa Indonesia baku dapat digunakan dan dipahami oleh seluruh orang Indonesia di berbagai daerah. Hal itu menjadikan gagasan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia baku dapat dimengerti oleh orang Indonesia
yang berasal dari daerah lain. Keunggulan kedua adalah keunggulan waktu. Keunggulan waktu di sini berarti bahasa Indonesia baku memiliki kaidah yang lebih stabil. Oleh karena itu, tuturan dan tulisan dalam bahasa Indonesia baku akan tetap dapat dipahami untuk kurun waktu yang panjang di masa mendatang. Selain dua keunggulan yang sudah kita bahas sebelumnya, ragam bahasa baku juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan ragam bahasa lain. Ciri yang pertama adalah kemantapan akademis. Kaidah dalam bahasa Indonesia baku relatif tidak berubah, sehingga memudahkan penggunaannya dalam berbagai lini waktu. Lebih lanjut lagi, ragam bahasa Indonesia baku tetap bisa mengakomodasi berbagai fenomena kebahasaan. Contoh yang paling mudah adalah bahasa Indonesia baku telah menyerap kata-kata dalam bidang teknologi digital seperti ketikus, gawai, galat, dan pranala. Nah, apakah teman-teman tahu arti dari kata-kata itu? Ciri-ciri yang kedua adalah cendekia. Ciri cendekia berarti bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Karena itu, Anda dapat menyampaikan gagasan dengan lebih baik. Dan tentunya, gagasan Anda juga dapat dipahami dengan lebih baik. Poin cendekia ini akan lebih lanjut lagi dibahas di topik ke-6 pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa kemudian hubungan antara bahasa Indonesia baku dan dunia akademis? Keunggulan dan karakteristik bahasa Indonesia baku yang telah kita diskusikan tadi, yaitu memiliki cakupan luas, bertahan lama, dapat mengakomodasi perubahan, sistematis, dan juga logis, selaras dengan tujuan dari kegiatan. Jadi, kita memerlukan bahasa Indonesia akademis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, sekarang kita sampai ke bagian ketiga, karakteristik bahasa akademis. Berdasarkan sarananya, ragam bahasa bisa dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan cenderung lebih informal, tapi ragam bahasa lisan memiliki sarana pendukung seperti intonasi, pemenggalan, isyarat, dan gerak tubuh. Sedangkan ragam bahasa tulis cenderung lebih formal. Tapi, ragam bahasa tulis tidak memiliki sarana pendukung seperti ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, ragam bahasa tulis harus lebih jelas dan ringkas. Untuk mencapai tujuan tersebut, ragam bahasa tulis memiliki kalimat yang berstruktur lengkap dan klausa-klausanya sederhana tetapi padat. Nah, ragam bahasa akademis yang kita bicarakan hari ini cenderung lebih bergaya ragam tulis. Ragam bahasa akademis mengadopsi karakteristik ragam bahasa tulis, yaitu bersifat formal atau resmi, memiliki kalimat berstruktur lengkap, dan memiliki klausa yang sederhana tetapi padat. Lebih lanjut lagi, secara teknis kebahasaan, ragam bahasa akademis memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan ragam bahasa lain. Ciri yang pertama adalah struktur kalimat yang sederhana tapi lengkap. Ragam bahasa akademis lebih banyak menggunakan kalimat sederhana daripada kalimat kompleks. Kalimat sederhana adalah kalimat-kalimat yang hanya menjelaskan satu aksi atau satu peristiwa saja. Ciri yang kedua adalah padat informasi. Meskipun bahasa akademis menggunakan kalimat yang sederhana, namun
kata-kata dalam kalimat tersebut mengalami perluasan sehingga bisa memuat informasi yang jauh lebih banyak. Ciri yang ketiga adalah memanfaatkan nominalisasi. Secara sederhana, nominalisasi adalah proses pengubahan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan menjadi kata benda. Dalam ragam bahasa akademis, nominalisasi bertujuan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Ciri yang keempat, ragam bahasa akademis bersifat monologis. Ini berarti bahwa bahasa yang digunakan bertujuan untuk memberi informasi kepada pembacanya dalam satu arah saja. Ciri yang kelima, bahasa akademis lebih banyak memanfaatkan bentuk pasif. Ragam bahasa akademis cenderung menekankan pada objek yang dibahas, bukan kepada subjeknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ragam bahasa akademis lebih banyak memanfaatkan bentuk pasif. Ciri yang terakhir, ragam bahasa akademis tidak boleh mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat-kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Kekurangan atau kelebihan tadi mengakibatkan kalimat tersebut tidak tepat secara tata bahasa. Nah, itulah tadi 6 ciri teknis bahasa akademis. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut berikut contoh-contohnya, silahkan teman-teman lihat materi unduhan di e-learn untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tersebut.